Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel As by Story. Jangan lupa like, komen dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Bra, apa kalian pikir tugas ini untuk main-main? Marah Letkol Chandra. Saat ini Rafa dan Sertu Reza tengah menghadap Komandan Satgas di markas Garuda Camp. Akibat dari ulah mereka meledakkan bom mortir, yang seharusnya dilaporkan kepada pihak keamanan PBB. Lalu siapa yang akan bertanggung jawab atas kekacauan ini? Siapa yang akan menjelaskan kepada pihak keamanan PBB? Ujar Letkol Chandra sambil menatap sinis kedua anggotanya tersebut. Siap. Tentu saja Letkol Chandra, ucap Rafa. Letkol Chandra hanya dapat menatap sinis. Letkol Chandra menghela nafasnya. Keluarlah. Semakin lama kalian di sini membuat darah saya semakin mendidih, dan jangan lupakan hukuman kalian 100 putaran mengelilingi markas. Mengerti? Titah Letkol Chandra. Siap. Rafa dan Sertu Reza keluar dari ruangan. Mereka tertawa karena telah berhasil mengerjai atasan mereka tersebut. Bukankah lari 100 putaran itu berlebihan dan? Tanya Sertu Reza. Lebih baik, daripada kita diminta untuk membuat laporan yang tebalnya melebihi kamus Indonesia, Inggris. Jawab Rafa sambil terkekeh. Tanpa mereka sadari ada sepasang mata yang tengah memperhatikan interaksi keduanya. Senyumannya mengembang. Laki-laki yang selama ini ia cintai, kini bertugas di tempat yang sama dengannya. Di saat aku mulai untuk melupakanmu, justru Tuhan mendekatkan kita. Rafa dan Sertu Reza berjalan ke arah mobil mereka untuk kembali ke camp, namun tiba-tiba langkahnya terhenti ketika mendengar notifikasi pesan masuk di handphonenya. Sepertinya saya harus pergi untuk memantau keadaan di level 2 hospital. Ujar Rafa pada Sertu Reza. Baiklah komandan, pergi saja, saya akan minta antar dengan prajurit yang lain. Ucap Sertu Reza dan diangguki oleh Rafa. Saat hendak memasuki mobil, Rafa dikejutkan dengan panggilan seseorang yang ia kenali. Kapten Rafa. Rafa dan Sertu Reza yang masih berada di sana pun menoleh ke arah sumber suara. Dek, Dokter Anissa. Ucap keduanya terkejut. Masih ingatkan dengan Dokter Anissa. Dokter Anissa lah yang sedari tadi memperhatikan keduanya, lebih tepatnya memperhatikan Rafa. Apa kabar kalian? Tanya Dokter Anissa ramah dan dengan senyuman. Baik, bagaimana Anda bisa berada di sini? Tanya Rafa yang bingung akan kehadiran Dokter Anissa yang tiba-tiba, apalagi di tempat yang rawan konflik seperti ini. Saya adalah dokter relawan yang bekerja di rumah sakit milik PBB. Level 2 hospital. Jelas Dokter Anissa. Rafa dan Sertu Reza saling melirik satu sama lain dan mengangguk. Lalu sedang apa dokter di markas Garuda? Tanya Sertu Reza. Oh ini, ada beberapa paket kiriman dari Indonesia untuk dokter yang bertugas, jadi saya mengambilnya. Sedari tadi saya menunggu jemputan namun belum datang dan kebetulan melihat kalian, ujarnya. Kebetulan sekali, komandan kami ini juga hendak pergi ke level 2 hospital, mungkin komandan bisa memberikan tumpangan. Ujar Sertu Reza. Rafa yang mendengar ucapan dari anggotanya tersebut pun menatap tidak percaya, bagaimana bisa ia memiliki pikiran seperti itu. Tidak usah. Saya menunggu jemputan saja, soalnya barangnya banyak, takut merepotkan, ucap Dokter Anissa tidak enak. Tidak apa-apa, silahkan ambil barang-barangnya, saya tunggu, ujar Rafa. Dengan senyum yang mengembang, Dokter Anissa bergegas mengambil barang-barangnya dan meninggalkan Rafa dan Sertu Reza yang masih menunggu. Dokter Anissa makin cantik Yandan. Apalagi sekarang udah berhijab gitu, celetuk Sertu Reza. Enggak minat gue udah punya bini di rumah. Ujar Rafa sambil memainkan handphonenya. Buat saya lah dan, ucap Sertu Reza. Rafa yang mendengar ucapan Sertu Reza pun refleks menjitak keningnya. Ingat Raina,
Gue aduin lo kalau kegatelan, peringat Rafa. Ian dan Elah canda doang, ucap sertu Reza sambil mengusap keningnya yang sakit akibat jitakan Rafa. Kini Rafa dan Dokter Anissa telah berada dalam mobil untuk pergi ke level 2 hospital. Awalnya Rafa tidak ingin mengajak Dokter Anissa pergi bersama, namun ia mengingat lagi bahwa saat ini mereka tengah berada di daerah yang rawan konflik, akan sangat berbahaya membiarkan Dokter Anissa berjalan sendirian. Bukan berarti Rafa memiliki perasaan kepada Dokter Anissa, hanya saja tugasnya sebagai tentara bukan hanya melindungi negara tetapi juga warga negara. Selama perjalanan hanya ada keheningan. Rafa yang memang tidak ingin mengajak berbicara Dokter Anissa, sedangkan Dokter Anissa merasa canggung untuk mengajak Rafa berbicara. Bagaimana keadaan Ibu Yara? Saya dengar Bu Yara sudah melahirkan ya? Tanya Dokter Anissa memecah keheningan. Iya sudah. Keadaannya sehat, jawab Rafa singkat. Begitu. Alhamdulillah, saya harap bisa bertemu dengannya suatu hari nanti. Lirih Dokter Anissa sambil memainkan ujung jilbabnya. Rafa menghela nafasnya, ia memberhentikan laju mobilnya secara tiba-tiba membuat Dokter Anissa menoleh bingung ke arahnya. Ada apa Kapten? Bukankah rumah sakitnya masih di depan? Ujar Dokter Anissa. Sebenarnya kenapa Anda bisa tiba-tiba berada di sini? Apakah Anda menyusul saya sama seperti waktu saya bertugas di Halmahera dulu? Ucapnya tanpa melihat ke arah Dokter Anissa. Saya memang sudah memaafkan Anda dan melupakan semua kejadian dulu saat Anda berusaha mencelakai istri saya. Tapi melihat Anda yang tiba-tiba muncul di hadapan saya saat ini saya merasa. Cukup Kapten. Dokter Anissa menyela. Dulu saya memang salah karena sudah berusaha mencelakai istri Anda karena terobsesian saya. Tapi kini saya tidak terima ketika Anda mengatakan hal yang tidak benar mengenai diri saya. Ujar Dokter Anissa. Jika Anda bilang kalau saya kesini untuk Anda, maka Anda sudah salah besar Kapten. Saya sudah berada di sini 8 bulan lebih dulu daripada Anda. Jangan berbesar kepala dulu, saya juga sudah punya tunangan di Indonesia, jadi Anda tidak perlu khawatir kalau saya kesini sengaja untuk mengganggu Anda lagi, jelas Dokter Anissa. Anda tidak perlu mengantar saya sampai ke rumah sakit. Saya bisa pergi sendiri, ucap Dokter Anissa dan hendak keluar dari mobil, namun ditahan oleh Rafa. Tetap di sini. Saya tidak ingin mendapatkan masalah karena harus mencari kamu nantinya, ucap Rafa dengan nada yang dingin. Dengan cepat Rafa menginjak pedal gas mobilnya dan melajukan mobilnya agar cepat sampai di level 2 hospital. Tok, tok, tok. Assalamualaikum Ibu Komandan. Waalaikumsalam. Loh udah pulang kalian? Tanya Yara ketika melihat Pratu Rizky dan Pratu Ali di depan rumahnya. Iya Bu. Ini komandan kecil ketiduran tadi di jalan, makanya kami bawa pulang, ucap Pratu Rizky sambil menyerahkan Aldrien dari gendongannya. Terima kasih ya, sudah mau menjaga Al, ucap Yara dan mengambil alih Aldrien dari gendongan Pratu Rizky. Sama-sama Ibu, kalau begitu kami pamit kembali ke barak dulu. Pamit keduanya, Pratu Ali dan Pratu Rizky tidak ikut bertugas ke Afrika. Hanya Serda Andi dan Sertu Reza lah yang ikut serta beberapa prajurit yang lain dari batalion tempat Rafa berdinas. Setelah menidurkan Aldrien di atas ranjang, Yara pergi ke dapur untuk membuatkan makanan, agar ketika Aldrien bangun nanti ia tak perlu memasak makanan lagi. Saat sedang sibuk memasak, Yara mendengar suara dering handphonenya berbunyi. Drort, drort, Mas Rafa. Ucapnya dengan senyum merekah ketika melihat nama yang tertera di layar handphonenya. Assalamualaikum sayang, ucap Rafa ketika panggilan video tersebut telah terhubung. Waalaikumsalam Mas, jawab Yara. Sayangnya Rafa lagi apa nih? Kok sendirian? Jomblo ya, ucap Rafa dan diakhiri dengan tawa. Iya nih jomblo, punya suami enggak pulang-pulang. Udah 3x puasa 3x lebaran, ledek Yara pada Rafa. Ya loh yang, baru seminggu loh saya di sini.
Udah dibilang Bang Toyib aja, ucap Rafa. Yara terkikik geli melihat wajah suaminya yang berubah lucu. Iya mas. Tumben nelpon, kangen ya, ujar Yara. Iya kangen banget, ucap Rafa dengan nada manja. Utututu kacian deh suami aku, ucap Yara sambil mencium layar handphonenya yang menunjukkan wajah Rafa. Tunggu bentar, ucap Rafa dan meletakkan handphonenya, sehingga layar handphonenya menunjukkan atap barak tempatnya beristirahat. Yara yang menunggu suaminya kembali pun senyum-senyum sendiri, entah apa yang sedang difikirkannya. Kenapa senyum-senyum gitu? Tanya Rafa sesaat setelah kembali. Rafa meletakkan handphonenya di atas meja agar dapat memperlihatkan dengan jelas dirinya yang tengah duduk sambil memangku gitar. Jereng, kupetik senar gitar, kualunkan melodi indah di dalamnya. Kumainkan sebuah lagu kerinduan, untukmu kekasihku, sayangku, dan bidadari surgaku. Ucap Rafa romantis. Yara tersenyum malu mendengar ucapan dari suaminya tersebut. Tak dapat ia pungkiri, meski baru seminggu namun ia telah merasakan rindu yang teramat kepada suaminya itu. Namun apa yang dapat ia lakukan selain menampung rindu, hingga saatnya tiba dan mereka bertemu. Saya mau nyanyi lagu. Dengerin ya. Kalau perlu direkam, biar sewaktu-waktu kamu kangen bisa diputar berulang-ulang, ucap Rafa. Siap Kapten, jawab Yara dan mulai merekam dengan screen recorder. Rafa mulai memetik senar gitar sehingga tercipta melodi-melodi indah. Suara petikan gitar dan alunan lagu yang ia nyanyikan mengalun begitu indah. Aku merindu, ku yakin kau tahu, tanpa batas waktu, ku terpaku, aku meminta. Walau tanpa kata, cinta berupaya, engkau jauh di mata, tapi dekat di doa, aku merindukanmu. Rafa bernyanyi sambil melihat ke arah layar handphonenya yang terdapat wajah istrinya, ia pun memberikan senyuman termanisnya untuk istrinya tercinta. Yara tersenyum selama Rafa bernyanyi untuknya. Mas, tambah kangen kan aku, rengek Yara sambil menyeka air matanya yang tiba-tiba saja menetes. Jangan nangis dong. Tampung dulu ya rindunya, 358 hari dari sekarang kita akan bertemu lagi. Ujar Rafa. Yara mengangguk. Janji ya 358 hari, enggak lebih. Awas aja kalau lebih, tidur di barak 1 minggu, ucap Rafa. Iya sah. Tut, tut. Sambungan telepon pun terputus seketika, bahkan belum sempat Rafa menyelesaikan ucapannya. Sepertinya jaringan telepon sedang tidak mendukung keduanya untuk melepas rindu. Masih kangen, lirik Yara sambil menyembunyikan wajahnya di lipatan tangannya. Yara menangis. Kenapa rindu ini begitu berat ya loh? Kuatkan aku ya loh. Sampai saatnya nanti kami bertemu lagi dan mencurahkan segala kerinduan yang selama ini kami simpan dengan begitu rapi ini, batin Yara. Sambil menyeka air matanya, Yara bangkit dan melanjutkan kembali aktivitasnya yang sempat tertunda. Nang ning ning nang ning nong. Nang ning ning nang ning nong. Rusdan berjoget ala-ala di depan Aldrien. Seolah-olah mengajak Aldrien untuk berjoget juga bersamanya. Namun sepertinya bayi 6 bulan itu justru terlihat bingung dan memilih merangkak mengambil mainannya. Ayo dong joget sama om. Kayak gini nih, ujar Rusdan sambil menggoyangkan pinggulnya. Sekar yang melihat kelakuan anak bungsunya itu pun menggelengkan kepalanya. Mana ngerti dia sih dek, ujar Sekar. Jagain Alia, mamah mau ke pasar dulu sama kakak kamu, sambung Sekar. Jagain yang bener dek, ucap Yara yang baru keluar dari kamar. Iya kak, tenang aja Rusdan udah handal jaga Al. Ya enggak boy. Aldrien menepuk-nepuk tangannya sambil tertawa. Sekar dan Yara pun pergi meninggalkan keduanya di rumah. Rusdan yang bingung hendak melakukan apapun membuka YouTube, mencari ide-ide kreatif yang dapat ia lakukan dengan Aldrien. Nah kita main ini aja, ujar Rusdan ketika melihat video tutorial di YouTube. Rusdan menggendong Aldrien menuju lemari yang berada di dalam kamarnya. Ia mencari-cari kostum yang cocok untuk dipakaiannya kepada Aldrien.
Setelah menemukan pakaian yang pas, Rushdie memakaikan pakaian yang ia pilih tersebut kepada Aldrien. Ganteng banget. Siapa dulu yang dandanin? Om Rushdie yang paling ganteng dong. Ujar Rushdie berbangga diri. Tak mau kehilangan momen, Rushdie mengabadikan dengan mengambil foto Aldrien. Ia tersenyum puas akan hasil mahakarya yang telah ia buat. Pasti papah kamu kaget lihat kamu jadi ganteng banget kayak gini, ucap Rushdie sambil memperhatikan layar handphonenya yang terdapat foto Aldrien. Yara dan Sekar yang baru pulang dari pasar pun bingung karena ketidakhadiran Rushdie dan Aldrien. Padahal baru beberapa menit mereka tinggalkan namun sudah entah kemana hilangnya. Mendengar suara seseorang tertawa dari arah dapur, Yara masuk dan melihat Rushdie tengah memvideo Aldrien yang sedang duduk di atas sebuah dandang dan dengan kostum aneh yang tengah dipakainya. Astagfirullah Aldrien, teriak Yara ketika melihat anaknya tersebut. Ya loh, Rushdie, kamu apain Al? Bangui, Afrika Tengah, 10 bulan kemudian. Hari demi hari berlalu dengan begitu cepat. Tak terasa waktu kepulangan pasukan kontingen Garuda yang bertugas menjaga perdamaian pun akan berakhir dalam waktu 2 bulan yang akan datang. Rasa rindu untuk sanak keluarga di tanah air pun semakin mencapai puncaknya, namun harus bersabar sedikit lagi sebelum waktu kepulangan tiba. Saat ini Rafa tengah duduk di bawah pepohonan yang rindang sembari mengamati beberapa prajurit yang sedang bermain dengan anak-anak warga setempat. Sendiri aja dan kayak jomblo, ledek Serda Andi yang baru datang dan ikut duduk di sampingnya. Ngapain lo kesini? Ganggu semedi gue aja, ucap Rafa tanpa menoleh ke arah Serda Andi. Saya kemari atas perintah dari Dancuk untuk memanggil komandan, ujar Serda Andi. Rafa yang mendengar ucapan Serda Andi langsung duduk tegap dan menatap tajam ke arahnya. Ngomong apa lo barusan? Saya kemari atas perintah dari Dancuk untuk memanggil komandan, ulang Serda Andi. Letak, Rafa menjitak bibir Serda Andi cukup keras. Bagus menurut lo ngomong begitu. Marah Rafa. Ya loh dan salah saya apa? Ujar Serda Andi sambil mengusap bibirnya yang sakit akibat jitakan komandannya tersebut. Masih nanya salah lo apa? Ngapain coba ngomong pakai bahasa kayak begitu? Seolah mengerti bahwa komandannya telah salah faham akan arti yang ia ucapkan, Serda Andi pun menjelaskan maksud dari kata tersebut. Ya loh dan, saya bukan ngomong saru, Dancuk itu singkatan dari Komandan Pucuk, jelas Serda Andi. Walaupun begitu enggak boleh. Pemimpin itu harus dihormati. Dengan cara lo menyebutkan dengan kata begitu, kalau orang yang enggak mengerti maka akan salah faham. Jelas Rafa. Serda Andi pun mengangguk dan meminta maaf. Siap salah komandan. Saya minta maaf, saya siap menerima hukumannya, ucap Serda Andi. Rafa menepuk pundak Serda Andi. Enggak semua kesalahan itu harus dihukum. Ada kalanya kesalahan cukup dijadikan pembelajaran agar tidak terulang kembali di masa depan, ujarnya. Serda Andi tersenyum dan mengangguki ucapan Rafa. Jadi, ada perlu apa Letkol Chandra manggil gue, tanya Rafa. Kurang tahu dan, tapi Letkol Chandra meminta komandan untuk menghadapnya sekarang juga, ucap Serda Andi. Rafa berdiri dari duduknya dan bergegas pergi menaiki mobil jeep terbuka menuju markas Garuda untuk memenuhi panggilan dari Komandan Satgas Letnan Kolonel Widya Chandra Mandala. Menempuh waktu sekitar 15 menit, kini Rafa telah sampai di markas Garuda. Ia berjalan memasuki ruangan kantor tempat Komandan Satgas tersebut. Assalamualaikum Komandan, ucap Rafa sesaat setelah memasuki ruangan. Waalaikumsalam, lama juga kamu datangnya, ucap Letkol Chandra. Maaf Komandan, tadi saya sedang memantau keamanan di desa, jawab Rafa. Letkol Chandra mengangguk dan berdiri dari duduknya. Ia berjalan menghampiri Rafa yang berada di hadapannya. Pilihlah beberapa prajurit terbaikmu untuk menjalankan misi khusus bersama denganmu, ucap Letkol Chandra. Misi khusus, Beo Rafa.
Kemarin telah terjadi sebuah insiden perampokan saat truk pengiriman logistik untuk PBB melewati jalur timur Alindao. 4 anggota PBB yang mengawal pun berhasil dilumpuhkan oleh kelompok pemberontak. 2 diantaranya tewas dan 2-nya lagi menjadi tawanan sandera mereka. Pasukan Garuda mendapatkan amanah untuk menyelamatkan 2 anggota PBB tersebut. Jelas Letkol Chandra. Sebagai salah satu anggota terbaik yang sudah banyak berhasil menjalankan misi, saya percayakan tugas ini kepadamu. Pilihlah beberapa anggota terbaikmu untuk membantumu menjalankan misi ini, ucap Letkol Chandra. Kapan operasi ini akan dilaksanakan? Tanya Rafa. Malam ini, 400 km arah timur laut dari kota Bangui. Jawab Letkol Chandra. Kota Bria. Benar. Helikopter akan mengantarkan kalian sampai ke perbatasan. Kalian hanya memiliki waktu sampai sebelum fajar muncul untuk membebaskan para sandera. Jelas Letkol Chandra. Siap. Saya akan mempersiapkan pasukan terbaik saya untuk menjalankan misi ini, ucap Rafa menyanggupi. Bagus. Sekarang pergilah, hapuskan para pemberontak yang berusaha mengambil alih negeri ini, ucap Letkol Chandra sambil menepuk pundak Rafa. Siap Komandan. Mama, panggil bayi berusia 16 bulan tersebut. Bayi yang 10 bulan lalu saat ditinggal pergi bertugas oleh papahnya berusia 6 bulan, kini telah tumbuh menjadi bayi yang begitu gemas. Bukan hanya sudah pandai berbicara meski masih sulit mengartikan ucapannya, namun ia juga sudah pandai berjalan. Ma, teriaknya dengan suara yang cukup nyaring. Kenapa nak? Mamah lagi angkat baju di belakang, teriak Yara saat mendengar Aldrien memanggilnya. Mama, Al kangen papa, ujar Aldrien dengan cadel. Al kangen papa. Ya udah masuk yuk, kita telpon papa ya, ajak Yara dan membawa Aldrien masuk ke dalam rumah. Yara mengambil handphone yang terletak di atas meja makan dan melihat terdapat jejak panggilan tak terjawab sebanyak 10x dari Rafa. Yara langsung menghubungi Rafa, namun tak ada jawaban apapun. Kok enggak diangkat, ucap Yara. Ia pun beralih kepada Aldrien yang masih setia menunggu sang mamah menghubungi papahnya. Papah kayaknya lagi sibuk deh sayang. Gimana kalau kita jalan-jalan ke depan sambil beli cilok? Tawar Yara pada Aldrien. Al-au ciok mama, ucap Aldrien. Let's go kita beli cilok. Ego, seru Aldrien semangat. Keduanya pun berjalan menyusuri jalanan batalion. Suasana sore yang begitu sejuk berpadu dengan udara yang segar oleh rindangnya pepohonan. Aldrien berlari kecil sambil menggandeng tangan Yara. Dengitan suara sendal anak kecil begitu menggema di jalanan batalion yang sepi. Selamat sore Ibu Komandan, sapa prajurit yang sedang berjaga di pos samping gerbang. Selamat sore Pratu Aan, balas Yara dengan ramah. Selamat oleh Om Ang, sapa Aldrien. Mau kemana nih komandan kecil? Sore-sore gini udah ganteng aja, tanya Pratu Aan sambil berjongkok di hadapan Aldrien. Al-au bei ciok di depan Nana, ujar Aldrien. Mendengar jawaban Aldrien yang sulit dimengerti, Pratu Aan mengernyit bingung. Hah, katanya Al mau beli cilok di depan sana, jelas Yara karena melihat raut bingung dari wajah Pratu Aan. Oh alah. Sok atuh mangga Ibu Komandan, persilah Pratu Ali dan membuka portal. Kini keduanya tengah duduk sambil menunggu pesanan cilok. Aldrien yang duduk di pangkuan Yara sedari tadi terus memainkan jari tangan Yara yang terlihat lebih besar dibandingkan dengan jari tangannya. Mama, panggil Aldrien. Yara menoleh ke arah Aldrien yang berada dalam pangkuannya tersebut. Papa tapang puang, tanya Aldrien. 2 bulan lagi sayang. Ucap Yara sambil mengusap lembut kepala Aldrien. Bulan itu apa mama? Bulan itu perhitungan kalender. 1 bulan terdiri dari 29, 30 sampai 31 hari. Jadi kalau 2 bulan itu bisa 60 atau 61 hari, Al paham. Jelas Yara. Idak mama, Al idak aham, ucap Al sambil menggelengkan kepalanya. Yara yang gemas pun mengacak pucuk kepala Aldrien. Permisi Bu,
Ini ciloknya sudah siap, ucap sang penjual cilok. Yara pun membayar cilok pesanannya dan berjalan pulang kembali ke rumahnya. Aldrien berlari saat melihat Rusdan berjalan ke arahnya. "Om Udan!" teriak Aldrien dan menghambur dalam pelukan Rusdan. "Masa om yang ganteng ini dipanggil Udang sih?" ucap Rusdan protes kepada Aldrien. "Idak om, bukan udang tapi om Udan," jelas Aldrien. "Iya deh iya, terserah kamu aja," pasrah Rusdan. "Ikut om yuk, kita main ke lapangan sambil lihat om-om loreng," ajak Rusdan. Aldrien pun mengangguk semangat dan berpamitan dengan mamahnya. "Pai-pai mama," ucap Aldrien sambil melambaikan tangannya. Yara masuk ke dalam rumah dan mendudukkan dirinya di sofa. Ia kembali memeriksa handphonenya berharap ada notifikasi yang masuk dari suaminya namun tidak ada. Yara pun berinisiatif untuk menghubungi lebih dulu, namun masih belum ada jawaban. Sementara itu di lapangan Kompi, Aldrien sedang bermain kejar-kejaran dengan para prajurit. Aldrien terlihat begitu senangnya, ia berlarian mengejar para prajurit sambil tertawa. "Om Beyanti di situ," teriaknya. "Cetop om." Aldrien pun menghentikan langkah larinya dan duduk lesehan di tengah lapangan karena lelah mengejar para prajurit. "Al capek?" tanya Pratu Ali yang datang menghampiri Aldrien. Aldrien mengangguk, "Om, Al tanen papa." "Papa Al tapan puang?" tanyanya pada Pratu Ali. "Sabar ya, komandan pasti pulang. Sebentar lagi enggak lama kok," jawab Pratu Ali. "Kenapa om panggil Papa Al Komandan?" tanya Aldrien. "Karena Papa Al itu atasannya om, jadi om panggilnya komandan." "Belalti om panggil Al Komandan uga dong. Kan Al anak papa." "Siap komandan," ucap Pratu Ali sambil memberikan pose hormat. Pukul 1 dini hari. Sekelompok pasukan tentara sedang menyusuri sebuah perkampungan yang sudah lama tidak berpenghuni. Di malam yang gelap ini mereka akan melakukan misi yang cukup berbahaya, di mana mereka harus menyelamatkan 2 orang yang telah disandera oleh kelompok pemberontak yang paling banyak ditakuti di negara tersebut. Dengan bersenjatakan persenjataan yang lengkap, sekelompok pasukan tentara tersebut terus berjalan mengendap-endap sembari memantau keadaan sekitar. Setelah berjarak cukup dekat, sang komandan tim pun membagi timnya yang terdiri dari 6 prajurit tersebut untuk memulai misi. "Ada berapa orang di sana?" tanya Kapten Rafa selaku komandan pada salah seorang prajurit yang memantau melalui teropong. "Ada 5 orang di luar dan 5 orang di dalam beserta sandera," jawab prajurit tersebut. Rafa mengangguk. "Jumlah mereka di sini memang sedikit dari apa yang kita perkirakan. Namun hal tersebut jangan sampai membuat lengah, kita harus tetap waspada. Karena kita tidak tahu kapan serangan dadakan akan terjadi," jelas Rafa. Para pasukan pun mengangguk paham. "Saya, Sertu Reza, Serda Rizal dan Serka Heru akan masuk ke dalam dan membebaskan para sandera. Sementara Serda Andi dan Sertu Bima akan berjaga di sini," ucap Rafa. "Siap." Serda Andi dan Sertu Bima pun mengatur posisi sebagai sniper dan bersiap apabila terlihat keadaan yang mengancam. Para pasukan pun mulai mendekati markas para pemberontak tersebut. Dengan sekali serangan mereka berhasil melumpuhkan lawan tanpa menimbulkan suara sedikitpun. Setelah melumpuhkan lawan di luar, para pasukan pun bergerak masuk untuk membebaskan para sandera. Tak perlu waktu lama para sandera pun berhasil diselamatkan. Para pemberontak pun telah diamankan untuk diinterogasi lebih lanjut oleh pihak berwajib. Rafa dan Sertu Reza mengantarkan para sandera menuju tempat yang cukup aman sebelum helikopter datang. Tak berselang lama helikopter pun datang untuk menjemput para prajurit dan sandera. "Kalian kembalilah lebih dulu. Saya dan Sertu Reza akan menyusul dengan helikopter selanjutnya," ujar Rafa. "Siap komandan." Helikopter pun terbang menjauh untuk kembali ke markas Garuda. "Tenanglah. Setelah ini tugas kita akan selesai," ucap Rafa sambil menepuk pundak Sertu Reza. "Iya komandan." Keduanya pun masuk ke dalam markas pemberontak untuk memeriksa apakah masih ada yang tertinggal.
Betapa terkejutnya mereka saat mendapati hanya tinggal 2 pemberontak yang telah tewas, sedangkan sisanya telah berhasil kabur. Mereka pun keluar dan mencari-cari di sekeliling markas, namun mereka telah kehilangan jejak. Bisa-bisanya kita tertipu, ucap Rafa. Mereka tidak mungkin jauh dari sini komandan, ujar Sertu Reza karena melihat jejak darah di tanah. Benar, ayo kita cari, titah Rafa. Keduanya pun berpencar mencari keberadaan para pemberontak tersebut. Baru beberapa langkah keduanya hendak mencari tiba-tiba suara tembakan terdengar. Dor! Rafa dan Sertu Reza mengangkat senjatanya dan hendak menembak, namun naas belum sempat menembak, Rafa lebih dulu tertembak di bagian dada kirinya. Dor! Komandan! Teriak Sertu Reza panik dan menarik tubuh Rafa ke tempat yang lebih aman. Komandan bertahanlah komandan, ucap Sertu Reza berusaha untuk membuat Rafa tidak memejamkan matanya. Rafa terbatuk darah. Sakit sekali, lirih Rafa sambil menahan sakit di dadanya. Tolong bersabarlah komandan. Sertu Reza menepuk-nepuk pipi Rafa. Dor, akhah. Tubuh Sertu Reza jatuh tersungkur di samping tubuh Rafa akibat terkena tembakan di dada kanannya. Rafa yang sudah tak kuasa menahan sakit di dadanya kini mulai menutup matanya. Yalah aku kembali. Aku sudah selesai menjalankan tugasku, aku kembali padamu, lirih Rafa di sisa nafasnya. Maaf tidak bisa menepati janji saya, Aina Yara Humaira. La ilaha illallah, ucap Rafa sebelum akhirnya menutup matanya. Komandan, lirih Sertu Reza sebelum ikut tidak sadarkan diri. Bom! Dalam helikopter, para prajurit dan sandera dapat melihat dengan jelas kobaran api begitu besar membakar markas pemberontak dan sekitarnya. Bangunan semi-permanen tersebut luluh lantah seketika akibat serangan bom tersebut tak menyisakan satu apapun. Para prajurit berusaha menghubungi Rafa dan Sertu Reza melalui sambungan handi talki, namun tak dapat jawaban sedikitpun. Komandan jawab komandan. Ucap Serda Andi pada sambungan handi talkinya. Go back, please go back. Ucap Serda Andi pada pilot yang menerbangkan helikopter tersebut. No, this is an order, we must return to base, jawab sang pilot. Brak, Serda Andi meninju kaca pintu helikopter dan menjambak rambutnya dengan frustasi. Bersambung.